Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali ya dalam Menara Doa secara khusus. Pada kesempatan yang baik ini, malam ini saya menyampaikan tema doa yang efektif. Intinya adalah bagaimana sih doa kita ini doa yang memiliki kuasa, doa yang betul-betul berdampak, ya, yang mendatangkan hasil. Seringkali orang-orang bertanya bagaimana sih caranya orang Kristen itu berdoa agar doanya didengar oleh Tuhan. Sebenarnya prinsipnya adalah Tuhan pasti mendengar doa kita. Persoalannya adalah dijawab atau tidak, itu ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Tentu juga Alkitab yang kita miliki. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini sungguh-sungguh memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertulis ini menjadi hidup dalam setiap hati kami. Terima kasih kami bersyukur pakai hamba-Mu dan Kau urapi dalam kuasa dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih, kita buka Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam versi terjemahan yang lain dikatakan, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Mari kita lihat ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Versi ILT dikatakan doa orang yang benar ketika bekerja. Dalam versi terjemahan baru dikatakan sangat besar kuasanya. Dalam versi ILT memiliki kekuatan yang besar. Puji Tuhan. Nah saudara, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita lihat dari ayat yang kita baca ini. Ya, pertama, kalau kita rindu doa kita menjadi doa yang efektif, kita nikmati tadi dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-16 dikatakan tadi. Frasa yang pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Menarik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini ditulis dalam bentuk perintah, imperatif. Dan bentuk waktu present tense, yaitu kala kini. Waktu sekarang artinya sedang berlangsung sekarang ini. Berarti kita diminta untuk terus-menerus untuk mengakui. Artinya jangan membiarkan dosa itu mendominasi, mengontrol. Kita harus saling mengaku dosa kita. Nah, kata dosa itu dari kata hamartia. Ya, kata hamartia itu kata yang banyak digunakan untuk kata dosa. Mari kita lihat sejenak Yakobus pasal 1 ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan demikian, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kata dosa di sini dari kata hamartia. Jadi artinya meleset dari sasaran. Itu makna dari kata aslinya. Hamartia artinya meleset dari target. Jadi tidak nyampe apa menjadi tujuan. Nah, sehingga Tuhan perlu ambil bagian untuk membereskan ini. Kita tidak mampu. Karena itu perlu adanya pengakuan. Ya, pengakuan dosa itu kepada Tuhan. Dan juga pengakuan dosa kepada sesama yang terkena akibatnya. Begini, saudara. Yang pertama, pengakuan dosa kepada Tuhan. Coba kita lihat sejenak. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mengaku dosa kita
kepada Tuhan. Nah, saudara, ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang melanggar, yang tidak berkenan, perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, hal-hal seperti ini yang bersifat pribadi nggak usahlah kita ungkapkan di luar sana. Kecuali perbuatan kita itu membawa efek, berakibat. Jadi apa yang kita lakukan berdampak kepada orang kita, orang di sekitar kita, orang dalam gereja. Berarti kita juga harus di samping mengaku kepada Tuhan dan mengaku kepada saudara kita yang mendapatkan efek dari perbuatan kita yang salah. Ya, kita mengaku dengan Tuhan dan mengaku dengan mereka. Maafkan saya mengaku bahwa saya telah bersalah melakukan kesalahan. Itu hal yang menarik. Itu makna dari pesan itu. Nah, jadi keterbukaan ini sesuatu yang penting. Ada yang mengatakan begini, keterbukaan itu adalah awal dari sebuah perubahan. Jadi kalau ingin betul-betul berubah, harus terbuka. Artinya tidak ada pekerjaan Tuhan tanpa adanya keterbukaan. Jadi kalau kita ingin betul-betul menikmati kuasa Tuhan, kita harus terbuka. Tetapi keterbukaan kita itu tentu lihat. Ada hal-hal orang lain yang tidak perlu tahu kalau memang perbuatan kita tidak berdampak langsung kepada orang tersebut. Ya, kita perlu menyimpan hubungan kita dengan Tuhan saja. Tapi kalau ada perbuatan kita yang tidak benar, terbukalah. Kalau memang itu berdampak bagi teman kita, aku telah bersalah, maafkan saya mengaku saya bersalah. Sehingga kita sama-sama saling mengaku dosa kita. Nah, pelajaran praktis yang dapat kita lihat kaitan dengan pengakuan dosa di sini. Pertama, ketidaktaatan kepada Tuhan Allah dapat menyebabkan seseorang itu bermasalah atau sakit. Tolong digarisbawahi, tidak semua sakit atau masalah itu akibat dosa. Tapi terkadang Allah melakukan atau mengizinkan sesuatu itu terjadi oleh karena kebebalan, kekerasan, atau perbuatan dosa kita. Sehingga kita perlu didisiplin. Jadi ketidaktaatan kita itu ya membuat Allah izinkan sakit. Memang sakit bisa karena keteledoran kita. Kita tidak disiplin dengan pola hidup, pola makan, ya pola tidur mungkin. Tetapi Allah bisa mengubah, mengizinkan masalah atau sakit penyakit itu sebagai sarana untuk mempertobatkan kita, mengubah kita. Yang kedua, dosa mempengaruhi seluruh jemaat. Nah, karena itu perlu ada pengakuan. Ya, kalau kita telah bersalah. Yang ketiga, kesembuhan akan terjadi. Baik secara fisik maupun secara rohani. Apabila kita membenci dosa. Jadi kita rindu persoalan kita, sakit penyakit pulih, sembuh. Ya, karena kita anti, benci dengan dosa. Jadi ketika bicara keterbukaan, jadi keterbukaan itu mendatangkan kedekatan kita kepada Tuhan. Tanpa ada keterbukaan, tidak mungkin kita bisa berdekatan dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan sangat ditentukan dari keterbukaan kita. Ya, kita tidak boleh close tentang diri kita di hadapan Allah. Karena Allah tahu. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Yang selalu ada dan hadir. Dan maha tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hidup kita. Karena itu kita perlu belajar terbuka di hadapan Tuhan. Pengalaman Daud ketika dia melakukan perbuatan dosa. Mari kita lihat Mazmur 32 ayat 1-5. Mazmur 32 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Daud
pernah punya pengalaman. Daud pernah punya pengalaman akibat pelanggaran dosanya. Dan dia merasakan bagaimana efek ketika belum adanya pemberesan. Tapi dia ungkapkan di ayat kelima tadi, Tuhan itu mau mengampuni setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau kita ingin beruntung, sukses, ya jangan menyimpan dosa. Akuilah. Ya. Dan kita disayang oleh Tuhan. Nah, kita melihat sebuah contoh yang menarik dari Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Mari kita bacakan. Lukas 18 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang-orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dua contoh yang menarik bagaimana sikap kita ketika kita datang bersembayang, berdoa kepada Tuhan. Ya, dua contoh ini, pertama orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini, ya dia meninggikan dirinya. Dia begitu bangga dengan sikap perilaku agamanya. Dia puasa, dia memberikan perpuluhan, dia pamer semuanya. Bahkan dia katakan, aku tidak sama seperti mereka. Jadi dia sombong, namun dia tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Dia begitu memamerkan dirinya atas dasar perbuatan baik. Kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi penuh dengan kepura-puraan. Sambil meremehkan orang lain, si pemungut cukai atau pemungut pajak. Sementara pemungut cukai dia memukul dirinya, nggak berani menengadah ke langit. Dia menyadari bahwa dirinya manusia paling berdosa. Namun kita melihat dia mohon pengampunan dari Tuhan. Dia tulus dan dia terbuka. Dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan mengungkapkan penyesalannya dan menyatakan kesediaannya untuk bertobat. Dan bahkan dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini engkau dibenarkan. Jadi kita melihat sini pelajaran pertama, kalau kita ingin mengalami doa yang efektif, kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Kalau masih ada yang tersumbat, penghambat, sulit. Kita belajar hari ini bagaimana sikap keterbukaan kita. Jangan coba-coba menyimpan pelanggaran, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selesaikan itu. Kalau ada perbuatan kita lakukan mendatangkan batu sandungan, mending kita bereskan dengan teman-teman kita. Yang kedua, saling mendoakan. Dalam perasa ayat tadi, Yakobus 5 ayat 16, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kata mendoakan dari kata Yunani prosekomai. Ini kata imperatif dan bentuk present tense. Imperatif berarti perintah. Bukan anjuran loh ya. Bukan dorongan saja. Tapi ini sebuah perintah yang nggak bisa tidak. Harus kita lakukan. Bentuk present tense kala kini. Memberikan pengertian terus-menerus kita diperintahkan untuk saling mendoakan. Nah, di sini memiliki makna ya terus-menerus mendoakan, artinya minta dengan penuh kerinduan.
Di jemaat, saudara-saudara seiman saling bergantung satu sama lain. Ini kan sesuatu yang sangat indah, saudaraku. Biar hal ini boleh kita lakukan. Dan menarik tadi kita melihat, coba lihat kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau kita rindu supaya kita sembuh, saling mendoakan. Nah, kata sembuh atau disembuhkan dari kata iomai. Bukan zozo di sini. Tapi boleh juga bicara kesembuhan fisik ataupun rohani. Tapi lebih ditekankan di sini bukan kaitan dengan keselamatannya. Jadi ini tentang kesembuhan secara fisik atau secara rohani, kehidupan rohani kita, mental kita. Nah, sifat menyatakan bahwa kesembuhan ini tergantung pada doa tadi. Jadi, kalau kita masih menyimpan pelanggaran, tidak bersikap terbuka di hadapan Tuhan, sulit. Keterbukaan itu mendorong kita untuk juga belajar memiliki sikap saling mendoakan. Jadi sikap ini menentukan tergantung bagaimana sikap kita pada doa tadi. Jadi perintah kepada anggota jemaat, ya anak-anak Tuhan untuk saling mendoakan, ini sesuatu yang penting. Dengan demikian kita lihat di sini berbagai jenis doa. Kalau kita lihat dalam satu perikop ini ada doa dari hamba Tuhan. Kalau kita lihat ayat di atas, ya Yakobus pasal yang kelima ayat 14-15, di mana penatua, pendeta atau hamba Tuhan diminta mendoakan jemaat. Jadi ada doa dari hamba Tuhan, tapi ada doa bersama-sama, saling mendoakan. Namun juga ada doa pribadi. Saya katakan tadi, kita perlu membereskan secara pribadi. Ini yang disarankan. Jadi ada 3 ya, doa dari hamba Tuhan, doa bersama-sama, dan doa pribadi. Lalu yang ketiga, dengan yakin didoakan. Ya, iman tanpa doa itu akan mati, saudara. Doa tanpa iman tidak ada faedahnya. Jadi doa dan iman harus menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian akhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ya, bila dengan yakin didoakan. Nah, kata doa dari kata desis ini memberikan arti permohonan. Beda dengan yang tadi. Ada kaitan erat dengan ritual sembahyang, hubungan pribadi. Dengan di sini, doa di sini adalah permohonan. Jadi orang yang berdoa haruslah ya orang yang benar. Karena dikata doa orang yang benar. Artinya orang yang sudah dibenarkan. Artinya orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu haruslah orang yang benar. Bukan benar dalam arti sempurna. Tidak ada yang sempurna. Melainkan benar dalam arti Injili. Artinya benar dalam arti apa? Dia hidup dalam iman. Dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat pribadinya. Jadi itulah makna orang benar. Artinya orang yang sudah dibenarkan ya dari penebusan Yesus di atas kayu salib. Doa itu harus merupakan luapan hati kita kepada Allah dan dialirkan dari iman yang tulus. Puji Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kita melihat di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi orang yang benar bukan orang yang sempurna. Digambarkan seperti Elia menjadi contoh. Elia punya kekurangan, bahkan Elia pernah ingin mati. Tapi menarik dalam perikop ini, memang dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia memiliki iman. Perhatikan ungkapan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Sama saja. Dari kata Yunani, homoiopates. Secara literal artinya seperasaan, sepergumulan. Jadi Elia sama saja dengan kita. Dia bisa menangis, dia bisa kecewa, dia bisa frustasi. Tapi menarik. Dalam ayat tadi, Yakobus 5 ayat 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yang membedakan adalah apa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa.
Nah, kata sungguh-sungguh berdoa dari kata prosekomai. Secara harafiah literal itu berarti dalam doa. Elia berdoa. Ini menekankan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa. Sehingga Yakobus 5:16 tadi dikatakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya berdoa dalam doa begitu, kesungguhan hati berdoa, maka kita akan mengalami kuasa. Sangat besar kuasanya. Nah, kata kuasa di sini dari kata energio. Ini sumber dari kata energi, energio. Berarti apa? Energio berarti berfungsi, bekerja. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa berdasarkan keyakinan kita, maka kita melihat ada fungsi, ya, kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Ini bersifat terus-menerus, saudara. Dan suara medium yang menggarisbawahi subjek, yaitu doa yang bekerja, doa yang berkuasa. Elia berdoa di dalam iman. Sebab Allah berkata kepadanya bahwa ia hendak memberi hujan. Kalau kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Jadi saudara, Elia berangkat dari pernyataan Tuhan. Tuhan katakan akan terjadi masa krisis 3,5 tahun tidak ada hujan. Tapi setelah itu ada hujan. Dan Elia sudah menghitung hari. Ini waktunya hujan. Dia minta ke hambanya, tolong lihat. Oh, tidak ada. Lihat lagi. Ada segumpal awan. Dan terus lihat. Hujan lebat. Imannya yang luar biasa. Doa bukannya melaksanakan kehendak manusia di sorga. Melainkan melaksanakan kehendak Allah di bumi. Perlu dipahami ini. Jadi ketika kita punya prinsip doa itu bukan melaksanakan kehendak kita di sorga. Tetapi melaksanakan kehendak Allah di bumi. Berarti setiap doa kita itu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia, Tuhan, mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita berani datang kepada Tuhan. Kita percayakan masalah kita. Kita serahkan dengan iman. Tapi dengarkan, jawaban doa itu kita tunggu dari apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biar kami boleh belajar mengalami doa yang penuh kuasa, yaitu dengan berani terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan berani terbuka dengan sesama kami ketika kami melakukan pelanggaran yang membawa efek pada teman-teman kami, membuat mereka tersandung. Kami boleh terbuka dengan mereka, supaya kami boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan. Di samping itu kami boleh belajar juga Tuhan, untuk bagaimana kami memiliki sikap yang sungguh-sungguh saling mendoakan dan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Materaikanlah kebenaran-Mu, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Haleluya. Amin.